Australia telah lama dikenal sebagai salah satu ekonomi paling stabil dan kuat di dunia. Dijuluki The Lucky Country, Australia menikmati reputasi sebagai bangsa yang berhasil menghadapi berbagai krisis ekonomi global tanpa mengalami resesi selama lebih dari 30 tahun. Renewable energy produced in Australia. I see Australia as a renewable energy superpower. Namun, di balik keberuntungan tersebut, muncul tantangan baru yang mulai mengguncang dasar ekonomi negara ini. Bagaimana sebuah ekonomi yang pernah tak terkalahkan mulai menghadapi ujian besar? Inilah sumber kekuatan ekonomi Australia. Australia mendapat julukan The Lucky Country pertama kali muncul dari buku Donald Horne pada 1964. Meskipun awalnya bersifat kritik terhadap ketergantungan Australia pada sumber daya alam, istilah ini lambat laun menjadi simbol kebanggaan nasional. Julukan tersebut mencerminkan kekayaan sumber daya alam, posisi geografi strategis, dan kesejahteraan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, Horne menyebut keberuntungan ini lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal daripada inovasi atau keunggulan sistem ekonomi lokal. Kekayaan sumber daya seperti biji besi, batu bara, dan emas menjadi fondasi ekonomi Australia. Berkat posisinya yang dekat dengan negara-negara Asia yang ekonominya berkembang pesat, seperti Tiongkok, Jepang, dan India, Australia memanfaatkan peluang ekspor secara besar-besaran. Pada abad ke-21, Tiongkok menjadi mitra dagang utama mengimpor bahan baku untuk mendukung industrialisasi mereka. Ini tidak hanya terbatas pada hasil tambang, tetapi juga produk agrikultur, seperti daging sapi, gandum, dan susu yang terkenal berkualitas tinggi. Namun, seperti yang disoroti Horne, kemakmuran ini tidak sepenuhnya didukung inovasi dalam negeri. Kritik terhadap kurangnya pengembangan teknologi dan ketergantungan pada keberuntungan historis menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi ekonomi. Meski begitu, investasi besar dalam infrastruktur dan hubungan dagang strategis telah memperkuat posisi Australia di pasar global. Dengan populasi kecil yang menikmati distribusi kekayaan yang relatif merata, negara ini tetap menjadi salah satu model keberhasilan ekonomi berbasis sumber daya di dunia. Australia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa berkat kekayaan sumber daya alam, lahan luas, dan populasi yang relatif kecil. Industri pertambangan menjadi sektor terkemuka dengan kontribusi pendapatan sebesar $455 miliar atau 6.800 triliun rupiah pada tahun 2023, menjadikannya pilar ekonomi nasional. Australia memimpin dunia dalam produksi mineral seperti biji besi, emas, litium, atau batu bara. Tambang-tambang aktif di Australia berjumlah lebih dari 350 lokasi, menghasilkan 19 jenis mineral penting. Wilayah Australia Barat menjadi pusat aktivitas ini, dengan PDB per kapita tertinggi di negara tersebut, sebagian besar karena hasil tambangnya. Lalu di sektor pertanian, Australia mengoptimalkan lahan yang luas, yang mencakup lebih dari separuh total luas daratan negara tersebut. Lahan ini digunakan untuk pengembalaan, pertanaman, hortikultura, dan perkebunan kehutanan komersial. Produksi gandum, tebu, kapas, dan jagung menjadi andalan. Sementara produk peternakan seperti daging sapi, susu, dan wool menjadikan Australia salah satu eksportir utama dunia. Nilai produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan meningkat 51% dalam 20 tahun terakhir, mencerminkan adaptasi teknologi dan praktik manajemen modern. Populasi Australia yang kecil, sekitar 27 juta jiwa pada tahun 2024, memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan 60% ekspor berasal dari sektor sumber daya, Australia memanfaatkan lokasi strategisnya di dekat Asia untuk melayani pasar negara-negara ekonomi besar seperti Tiongkok, Jepang, dan India. Hubungan dagang ini memperkuat posisi Australia sebagai mitra penting dalam perdagangan global.
Ajaibnya, selama ini lebih dari 3 dekade negara ini berhasil menghindari resesi, bahkan saat dunia menghadapi guncangan besar seperti krisis keuangan global tahun 2008. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially down by. Stabilitas ini didukung oleh kebijakan ekonomi yang adaptif, boom komoditas yang didorong oleh permintaan dari China, dan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Namun, pandemi COVID-19 membawa tantangan baru yang mengubah peta ekonomi negara ini. Pada tahun 2020, pandemi mematahkan rekor panjang Australia tanpa resesi. PDB menyusut untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, mengakhiri era stabilitas yang seolah tak tergoyahkan. Dampak pandemi tidak hanya bersifat sementara, tetapi meninggalkan jejak panjang dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan PDB per kapita selama 7 kuartal berturut-turut, menunjukkan penurunan nyata dalam standar hidup masyarakat. Meskipun PDB keseluruhan mulai pulih, pertumbuhan ini tidak merata dan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Biaya hidup yang meningkat tajam, sementara daya beli menurun. Pemerintahan saat ini menghadapi kritik karena mengandalkan peningkatan belanja publik tanpa mengatasi akar masalah, seperti inflasi dan krisis biaya hidup. Salah satu dampak paling mencolok dari krisis ini adalah masalah perumahan. Harga rumah melonjak hampir 2 kali lipat dalam dekade terakhir, mencapai rata-rata hampir 1 juta dolar Australia atau sekitar 10,21 miliar rupiah di tahun 2024. Upah yang tidak sebanding dengan kenaikan harga properti membuat kepemilikan rumah menjadi impian yang sulit digapai bagi banyak warga Australia. Kota-kota seperti Sydney dan Melbourne menjadi salah satu yang paling tidak terjangkau di dunia dengan biaya rumah mencapai 10 kali lipat pendapatan tahunan rata-rata. Pasar sewa juga mengalami tekanan luar biasa. Permintaan yang tinggi menyebabkan harga sewa melonjak, sementara suplai perumahan umum yang didanai pemerintah menurun drastis. Pada tahun 2023, hanya 3.000 unit rumah umum yang dibangun, jauh dari puncak 20.000 unit di tahun 1978. Kekurangan ini menambah tekanan pada masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan resiko tunawisma, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Australia juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan statusnya sebagai tujuan pendidikan internasional. Kritik terhadap kualitas pendidikan dan ketergantungan berlebihan pada mahasiswa asing telah mencoreng reputasi universitas di negara ini. Pandemi hanya memperburuk situasi, menghentikan aliran mahasiswa asing, dan menurunkan pendapatan dari sektor ini. Ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas, terutama ke Tiongkok, membuat ekonomi Australia rentan terhadap perubahan pasar global. Data menunjukkan bahwa China menyumbang sekitar 32% dari total ekspor Australia. Penurunan pertumbuhan ekonomi China baru-baru ini berdampak langsung pada permintaan komoditas Australia seperti biji besi dan batu bara. Kurangnya diversifikasi ekonomi juga menjadi perhatian utama. Kontribusi sektor teknologi misalnya, pada PDB Australia yang masih rendah, yaitu hanya sekitar 8% pada tahun 2022, dibandingkan dengan rata-rata negara maju seperti Amerika Serikat yang mencapai 18%. Perubahan iklim menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Bencana alam seperti kebakaran hutan dan kekeringan telah mengganggu sektor pertanian dan peternakan yang merupakan sumber mata pencaharian bagi banyak warga Australia. Kebakaran hutan Black Summer pada tahun 2019 sampai 2020 menghancurkan lebih dari 18 juta hektar lahan dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Australia mulai beralih ke energi terbarukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mengatasi ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Pada tahun 2023, energi terbarukan telah menyumbang sekitar 35% dari kapasitas pembangkit listrik negara, dan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 50% di tahun 2030. Investasi dalam sektor ini pun melonjak hingga 6 miliar dolar Australia, didorong oleh kebijakan federal yang proaktif. Peralihan ini tidak hanya mencerminkan upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menjadi langkah untuk mengurangi resiko ekonomi yang timbul dari volatilitas harga komoditas global. Ketergantungan pada sumber daya alam seperti batu bara dan gas alam membawa resiko besar bagi ekonomi Australia.
Di tengah pergeseran global menuju energi bersih, permintaan terhadap ekspor bahan bakar fosil Australia diperkirakan akan menurun dalam beberapa dekade mendatang. Selain itu, fluktuasi harga komoditas yang tidak dapat diprediksi seringkali mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk menghadapi ancaman ini, diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Australia memiliki potensi besar untuk berkembang dalam sektor teknologi dengan sejarah inovasi di bidang implan, pendengaran, dan penyimpanan energi. Namun minimnya investasi dalam teknologi dan manufaktur membatasi negara ini untuk bersaing sebagai pusat inovasi global. Jika Australia tidak segera mengambil langkah untuk mendiversifikasi ekonominya, negara ini beresiko menghadapi masa depan yang tidak pasti. Resesi ekonomi mungkin sulit dihindari jika ekspor bahan mentah terus menjadi penopang utama pertumbuhan. Namun, peluang untuk bangkit tetap ada. Dengan memperkuat sektor teknologi, energi bersih, dan manufaktur, Australia dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kokoh dan tahan terhadap guncangan global. Keberlanjutan dan inovasi menjadi dua pilar penting yang dapat mendorong Australia tetap relevan di pasar internasional. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam menghadapi tantangan dengan ketangguhan dan kreativitas, sehingga peluang untuk kembali ke jalur kejayaan masih terbuka lebar.